Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channelnya DMT, Dunia Militer Terkini. Di video kali ini kita akan membahas tentang update berita militer Indonesia. Ada apakah? Mari kita bahas ulasannya di sini. Rusia juga dorong upaya transfer teknologi Indonesia di setiap pembelian produk senjata Kremlin. Ada berbagai cara agar Indonesia bisa mandiri dalam hal pembunuhan pertahanan, dan salah satunya adalah transfer teknologi. Dalam artikel Kemenhan Republik Indonesia pada tanggal 27 September 2023, offset atau transfer teknologi adalah langkah pemerintah membangun kemandirian industri pertahanan dalam negeri juga kualitas SDM di dalamnya. Karena dengan transfer teknologi, Indonesia tidak hanya sebagai konsumen senjata, Indonesia setidaknya akan dilibatkan dalam pengembangan senjata atau teknologi tersebut. Offset adalah paradigma baru dalam belanja pertahanan, yaitu menjadikannya sebagai investasi pertahanan jelasnya. Transfer teknologi merupakan upaya penting yang perlu Indonesia jalankan demi kemajuan bangsa, terutama di bidang industri pertahanan. Transfer teknologi menjadi poin wajib di setiap program pengadaan alutsista dari luar negeri. Dalam jangka panjang yang diharapkan dengan adanya alih teknologi ini, membuat industri lokal maupun para ahli Indonesia dapat mewujudkan kemandirian di bidang pertahanan. Menjadi mandiri membuat Indonesia tidak selalu bergantung pada produk asing. Beber Lembaga Kris pada 18 April 2016. Mendorong kemandirian pada industri pertahanan lokal kerap kali juga digaungkan oleh pemerintah. Membentuk industri pertahanan yang kuat dan mandiri agar mampu bersaing dengan menguasai pasar dalam negeri, utamanya dan memperhitungkan di pasar internasional. Kemandirian industri pertahanan harus kita wujudkan bersama-sama. Tidak bisa sendiri-sendiri. Kita harus perkuat industrinya. Kita juga harus bangun ekosistemnya agar tumbuh dan berkembang makin maju, ujar Presiden Jokowi dikutip stagnek.go.id pada 20 April 2022. Kita bisa menilai kekehnya Indonesia pada upaya transfer teknologi Indonesia dalam proyek KF21 Boromai bersama Korea Selatan. Sudah menjadi buah bibir, hubungan kedua negara memburuk belakangan ini dalam proyek tersebut. KF21 Boromai adalah jet tempur yang dibangun oleh Korea Selatan dan Indonesia datang sebagai mitra. Sebagai mitra, salah satu tanggung jawab Indonesia adalah ikut membiayai mega proyek tersebut. Kesepakatan awal, Indonesia menanggung 20% atau sekitar 1,3 triliun won dari total biaya pengembangan KF21 Boromai. Namun Indonesia gagal melunasi itu semua. Jakarta baru membayar 278,3 miliar won. Bukannya berusaha melunasi, Indonesia malah meminta penyesuaian pembayaran kepada pemerintah Korea Selatan atas biaya jet tempur tersebut. Dari 1,3 triliun yang perlu dibayar, Indonesia hanya mampu membayar sekitar 600 miliar. Kami minta penyesuaian pembayaran agar sejalan dengan kemajuan kerjasama yang telah dan masih akan berjalan bersama Korea Selatan, ucap Kepala Biro Hubungan Masyarakat Sekretariat Jenderal Kemenhan Republik Indonesia, Brigadir Jenderal TNI Edwin Adrian Sumanta kepada Antara pada 7 Mei 2024. Walau demikian, Indonesia punya alasan sendiri mengapa gagal melunasi patungan itu, bahkan meminta penyesuaian pembayaran. Edwin mengatakan bahwa Indonesia tidak mendapat apa yang dijanjikan di awal sebagai satu-satunya mitra Korea Selatan dalam proyek ini. Seperti Indonesia tidak sepenuhnya mendapatkan transfer teknologi jet tempur tersebut, terdapat beberapa program yang tidak diikuti oleh teknisi kita. Alhasil pembayaran juga perlu disesuaikan. Adalah wajar dan sesuai dengan prinsip akuntabilitas. Jika program tidak diikuti oleh teknisi Indonesia, maka kita tidak perlu menanggung biaya sepenuhnya, pungkas Edwin. Jarang tersorot, Rusia sebagai salah satu mitra besar Indonesia juga janjikan transfer teknologi dalam penjualan senjatanya. Indonesia bisa dibilang sudah sah menjadi mitra strategis Rusia, termasuk di bidang pertahanan. Hal itu karena kepercayaan TNI menggunakan alat peralatan pertahanan dan keamanan Alpal Hankam, produk Rusia untuk memperkuat satuan TNI baik matra darat, laut maupun udara. Hubungan yang erat ini ditunjukkan pada rapat persiapan The 31 Indonesia Rusia Intergovernmental Commission on Military Technical Cooperation MTC Meeting 2017. Pada kesempatan itu, PLT Sekjen Kemenhan Iwayan Midio berharap Indonesia tidak hanya sekedar membeli senjata Rusia saja, namun juga bisa menjalin kerjasama pertahanan dan keamanan dari Rusia saja, tetapi juga dapat melakukan kerjasama berupa joint deployment maupun joint production untuk mengembangkan alat perlengkapan pertahanan dan keamanan Indonesia, ucapnya. Dikutip artikel Kemenhan Republik Indonesia edisi 13 Oktober 2017.
Pada kesempatan yang sama, pihak Rusia juga mendorong kemajuan industri pertahanan Indonesia dan salah satunya memulai program transfer teknologi. Pihak Rusia dapat mendukung dengan memberikan transfer of teknologi TOT yang melibatkan industri lokal dalam pemeliharaan melalui program offset kepada pihak Indonesia. Hal ini akan memberikan nilai tambah dan manfaat yang signifikan dalam upaya meningkatkan teknologi industri pertahanan Indonesia, khususnya yang dibeli dari Rusia, jelasnya.